Latar belakang periode 1945 sampai 1949 merupakan tahun-tahun ujian bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Karena selalu diwarnai dengan gejolak dan konflik sebagai usaha untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Usaha yang dilakukan ialah dengan membentuk tentara dan laskar perjuangan rakyat. Di berbagai daerah hampir bersamaan muncul gerakan perdaulatan di mana targetnya tak lebih dari sia-sia kolonial Belanda dan penduduk Jepang Rizal dalam Istana. Begitu halnya di Sumatera Timur, melihat masih banyaknya kesultanan-kesultanan yang berpihak pada pemerintahan sekutu. Maka dilancarkan sebuah revolusi yang lebih dikenal dengan revolusi sosial pada awal Maret tahun 1946. Menjelaskan revolusi sosial Sumatera Timur dilancarkan atas instruksi kelompok seperti Pesindo, PNI, dan PKI yang bekerja sama dengan Persatuan Perjuangan. Tujuan dilancarkannya revolusi sosial ini untuk menyelapkan raja-raja yang dicurigai sebagai mata-mata Belanda, menyita harta kekayaan untuk digunakan dalam perjuangan nasional serta menghapus sistem feodalis. Namun menurut Afan, revolusi sosial terjadi karena kemarahan orang-orang yang merasa sakit hati dan merasa tertindas terhadap kekuasaan bangsawan lokal dan juga memanfaatkan melemahnya kekuasaan kesultanan dikarenakan proklamasi kemerdekaan. Berita tentang akan meletusnya revolusi sosial di Sumatera Timur ini diistilahkan oleh dengan kata telah hamil berat. Dalam peristiwa revolusi sosial ini banyak dilakukan pembunuhan dan penjarahan terhadap harta-harta kesultanan. Pembantaian atas kaum bangsawan ini memang sulit diterima logika dengan tuduhan sebagai antek penjajah yang dialamatkan kepada kaum bangsawan Sumatera Timur. Atas tuduhan ini dijadikan dasar untuk tindakan pembantaian, perampokan, bahkan pemerkosaan. Namun di kesulitan dalam barisan gerakan revolusioner tidak dapat menangkap Sultan Delhi dikarenakan Sultan yang berbeda istilahnya namun dapat dilindungi dari rakyat. Dikarenakan istilah tersebut diajak oleh antara satuan di mana pasukan satu menangkapkan mereka di istilah namun sehingga gerakan revolusi sosial tidak tanggap penyerangan istilah tersebut. Istana Sultan Delhi yang terletak dekat benteng pertahanan sekutu di Medan. Saat terjadinya revolusi sosial, istana sudah dalam perlindungan Inggris. Di tempat-tempat lain di Delhi, pemuda-pemuda Melayu dengan persenjataannya yang tidak memandai yang diorganisasi oleh Padi bersama pasukan ke-F yang persenjataannya lebih baik bersiap membela datuk-datuknya. Peristiwa ini juga akan mengakibatkan membentuknya hubungan antara suku di Sumatera Timur maupun di luarnya, di mana kaum bangsawan pribumi di Sumatera Timur di antaranya orang Melayu, mereka sangat takut menyebutkan identitasnya sebagai orang Melayu. Setelah peristiwa itu, Raid menjelaskan kekerasan 3 Maret menghancurkan apa yang masih tersisa dari pemerintahan Republik di Sumatera Timur. Pejabat-pejabat yang selamat dari penangkapan mengurung dirinya sendiri di dalam rumah masing-masing. Tidak dipungkiri bahwa rasa takut yang terjadi pada semua bangsawan-bangsawan yang selamat dari peristiwa berdarah tersebut. Namun, apakah revolusi sosial yang terjadi 70 tahun yang lalu masih merupakan kejadian berdarah yang menakutkan? Atau sejarah yang kelam dari Kesultanan Sumatera Timur dan menjadi akhir dari sistem Kesultanan Sumatera Timur tersebut? Tidak perlu diingat oleh generasi muda Melayu di zaman sekarang, sehingga ini memunculkan persepsi masyarakat terhadap peristiwa revolusi sosial di Sumatera Timur 1946 yang merupakan hal penting dalam upaya menanamkan kesadaran peristiwa sejarah. Apakah revolusi sosial merupakan sejarah kelam di Sumatera Timur?
yang terjadi di awal kemerdekaan Indonesia atau gerakan yang awalnya memiliki tujuan mempertahankan republik dari sekutu namun berakhir dengan pembunuhan, penjarahan, dan pemerkosaan terhadap bangsawan-bangsawan di Sumatera Timur. Bila dilihat dari kejadian tersebut, menurut sebagian orang Melayu, terdapat bahwa kejadian tersebut juga memiliki tujuan yang tersembunyi, yaitu permusnahan etnis terhadap puan-puan di Sumatera Timur. Namun ada juga masyarakat Melayu yang berpendapat bahwa kejadian revolusi sosial terjadi dikarenakan untuk mempertahankan kemerdekaan republik dan menghapuskan tatanan pemerintah yang berkait dengan feodalisme. Perbedaan pandangan ini berawal dari pandangan profesi dan perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhi profesi sendiri. Inilah yang menjadi keterangan penulis untuk mengatakan jual profesi orang yang Melayu ini dan minum terhadap profesi sosial, persilatan dan 1945